Mari kita berdoa. Bapa yang mempunyai rencana besar untuk umat-Mu melakukan berdoa dan berpuasa. Kami anak-anak-Mu ada di rumah doa segala bangsa dan juga ada di beberapa tempat di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara. Tuhan Yesus, awal dari pembukaan doa dan puasa ini kami mau mendengar firman Tuhan. Secara singkat, tapi poin-poin penting yang Engkau mau sampaikan, sampaikanlah itu kepada kami. Supaya kami mendengarnya dan melakukannya. Siapkan hati dan pikiran kami untuk menikmati firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Untuk kemuliaan-Mu sendiri. Layakan kami semua. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami siap menikmatinya. Amin. Puji Tuhan. Iya. Oke, yang di rumah doa coba angkat tangan selamat sore atau siang di Papua. Iya. Oke, Ilaga. Ilaga, luar biasa Ilaga. Iya. Purnama, Dewi, Rima, Jenny Jab, dan juga Rosiana. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi pagi nyanyi lagu. Senang menikmati lagu tadi pagi itu. Vincent, Vincent, Teti, Mama, Norma. Ini Mama ini semangat terus luar biasa. Tuhan berkatimu. Ya. Bastiana Wanimbo ada di Manado ya. Oh, di Jayapura, di Jayapura. Amendius Wenda itu suami istri ada di situ. Damaris, Ibu Damaris, selamat siang. Fernando Ginting di Medan, di Hong Kong. Orang Papua, kelahiran Papua ada di Hong Kong, pelayanan di sana luar biasa. Ya kita semua. Atenus belum buka video ini. Ini anak saya satu lagi nih. Oke, puji Tuhan luar biasa. Saya doa dan puasa 3 hari itu memang ada berapa banyak cara-cara doa. Ada yang sekian hari, semua ada di Alkitab. Yesus 40 hari, siapa lagi 40 hari, 30 hari, ada yang 20, macam-macam. Dan makan, ada yang makan buah saja, tidak makan, tidak minum. Ada yang tidak makan makanan berat, ada yang minum jus saja. Tapi yang kita ambil sekarang ini memang doa puasa total dari kitab Esther. Ya, kitab Esther itu yang kita ambil dan itu yang kita lakukan sekarang sudah masuk 15 tahun sekarang. Jadi luar biasa doa tidak makan, tidak minum selama 3 hari penuh. Saat kami mau mulai, awalnya ada sedikit perdebatan. Ya ini saya belum pernah banyak cerita selama ini kan langsung khotbah, tapi awal mulanya banyak yang tidak tahu. Awal mulanya saya putuskan untuk lakukan doa dan puasa total, tidak makan, tidak minum. Ada satu misionaris, dia adalah dokter. Jadi dalam rapat pimpinan misionaris dan juga gereja di Papua kami rapat dan singgung hal doa dan puasa yang saya putuskan untuk lakukan. Ada yang katakan itu zaman itu mereka berhenti dari minum-minuman anggur. Ada yang katakan itu bukan untuk kita. Ya, bukan untuk kita orang Kristen zaman sekarang, zaman perjanjian baru, zaman anugerah. Dan itu dulu seperti itu. Tapi dokter ini terakhir atau berapa orang sudah sampaikan dan beliau sampaikan lagi, dia katakan kalau 3 hari siang malam tidak makan dan tidak minum itu tidak bisa. Secara medis tidak bisa. Setelah itu sampaikan semua, akhirnya saya harus baca Alkitab dari Esther pasal 4. Dari semua itu saya tidak baca, tetapi
perdebatan itu luar biasa. Ada yang katakan memang tidak perlu doa dan puasa. Nah, sekarang dalam zaman anugerah, yang penting hidup baik, hidup kudus. Ya doa boleh, tapi puasa seperti itu tidak perlu. Puasa mungkin sebentar boleh. Nah, seperti itu. Kesimpulan waktu itu hanya 1-2 orang katakan kami coba. Tapi kebanyakan hamba Tuhan termasuk misionaris dari luar negeri katakan tidak bisa. Karena secara medis itu tubuh ini ya hampir sekian 80% lebih itu isi air. Jadi kalau tidak minum, makan tidak apa-apa. Tidak makan tidak apa-apa, tapi minum harus. Kalau tidak minum selama 3 hari itu tidak bisa. Dehidrasi dan ini akhirnya orang bisa ya pingsan dan lain-lain sebagainya. Nah, barulah saya baca Ester pasal 4. Ayatnya yang ke-15. Semua ayat saya tidak bacakan, tapi langsung. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab itu kepada Mordekai. Nanti kalian baca sendiri kenapa sampai Ester sampaikan itu. Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Dengar, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Tidak boleh makan, tidak boleh minum 3 hari lamanya. Aku serta pembantu-pembantu pun akan berpuasa demikian. Jadi Ester juga sampaikan kepada yang akan membawa berita itu kepada Mordekai, dan Mordekai sambungkan berita itu kepada umat Yahudi yang ada di seluruh negeri Persia. Sampaikan berita ini kepada mereka bahwa doa atau puasa total 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, baik siang maupun malam, saya termasuk akan lakukan. Dia bukan hanya sampaikan, tapi dia juga ambil komitmen untuk melakukan. Dia juga memerintahkan pembantu-pembantunya juga bersama-sama lakukan. Dan perdebatan. Mic-nya ketutup, Pak. Ada yang telepon. Makan siang dan tidak makan, tidak minum siang dan malam. Firman Tuhan katakan, maka saya perintahkan lakukan. Ya. Dan sebelum saya perintahkan, saya sudah lakukan, dan saya masih hidup sampai sekarang. Saya masih kuat. Tidak makan, tidak minum satu pun, atau minum satu pun tidak. Tidak. Bagaimana saya tidak mengalami, terus saya umumkan atau saya deklarasikan doa dan puasa 3 hari 3 malam. Saya lakukan sesuai dengan ini, ayat ini. Ya, semua pada diam. Nah, ya coba saja. Coba saja. Ya, akhirnya saya bilang saya sebagai pemimpin ambil resiko untuk melakukan itu. Waktu itu saya sebagai pimpinan Sinode Gidi, ketua Sinode. Dan saya putuskan dan tetapkan tanggal 1, 2, 3 setiap bulan lakukan doa dan puasa. Dan saya lihat hasilnya, ya hasil atau buahnya, saya bisa lihat. Buah itu, ya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik pemuda yang saya kasihi dalam Yesus. Doa dan puasa ini itu kehendak Allah. Rencana Allah. Allah sendiri di dalam Kristus Yesus sudah melakukannya. Dia sudah lakukan 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum di padang belantara. Sudah membuktikannya. Ester mau melakukan 40 hari, 40 malam, memang secara manusia tidak bisa. Ambil keputusan dari Mordekai. 3 hari, 3 malam kita doa dan puasa. Itu komitmen yang diambil. Jadi sekali lagi dengar baik-baik. Doa dan puasa yang sedang kita lakukan ini kehendak Allah. Dan Allah sendiri sudah lakukan doa dan puasa. Yaitu Yesus Kristus selama 40 hari.
murid Allah itu namanya Musa juga 40 hari. Tempat Musa kalau memang itu betul di Bukit Sinai yang pernah saya pergi berapa kali, itu luar biasa, luar biasa. Saya tidak bisa hidup di atas bukit itu. Dingin sekali. Kalau panas kadang-kadang panas, tetapi tanah batu tetap dingin. Jauh dari air, kampung. Dari mana orang bisa datang bawa makanan di atas? Jauh sekali. Tapi Musa mau berbicara dengan Allah. Musa mau dengar suara Allah. Musa mau membawa umat Yahudi keluar dari perbudakan, dari kemiskinan, dari kemerosotan moral. Itu sebabnya Musa ambil komitmen, keputusan untuk pergi ke bukit itu, suruh mereka tunggu di bawah sana. Dia naik ke atas bukit itu dan di sana dia berdoa. Luar biasa. Elia dalam komitmennya tetap dia berjalan melakukan pelayanan 40 hari tidak makan, tidak minum, berdoa dan berpuasa. Luar biasa. Yesus juga melakukan hal yang sama. Oke, itu 40 hari. Mungkin zaman itu hebat. Zaman itu memang kuasa khusus yang Tuhan berikan. Sehingga mereka boleh bertahan 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, dingin. Wah, oke lah, itu zaman itu. Tapi itu firman Tuhan. Esther hanya 3 hari saja. Ada cerita yang saya dapat waktu kami menuju Mesir dan pergi ke gereja sampah. Gereja sampah itu di Mesir itu ada satu gereja besar, itu gereja sampah namanya. Gereja sampah itu berlatar belakang orang-orang Kristen Koptik yang ada di sana. Dan mereka selalu ibadah di situ. Di tempat itu, menurut cerita yang saya dengar dari tempat itu tempat mujizat. Dari mana mujizat itu terjadi? Rupanya mereka itu mengalami penganiayaan, mengalami penyiksaan oleh orang yang tidak percaya Tuhan. Akhirnya mereka disuruh oleh salah satu uskup suruh kumpul semua di sekitar, ditantang. Ya, mereka ditantang untuk buktikan imanmu. Ini saya dapat kesaksian dan ini oleh orang yang penjaga gereja sampah di Mesir. Buktikan imanmu. Tuhanmu yang kamu percaya itu buktikan. Kami mau dengar kalau kuasa Tuhanmu ini kami akan berikan ruang untuk kalian hidup di negeri ini. Akhirnya uskup atau pastor itu ambil komitmen doa 3 hari, 3 malam, doa dan puasa. Dan mereka lakukan. Hampir persis kondisi di negeri Persia, khusus orang-orang Yahudi, sisa-sisa itu akan dibunuh habis karena sudah melakukan satu rekayasa oleh Haman itu dan akan melakukan pembunuhan massal. Haman, ya. Mesir juga sama. Mesir ini kisah nyata. Alkitab dalam perjanjian ini juga kisah nyata, tapi saya bicara tentang langsung aja di Mesir itu. Akhirnya hari ketiga, pastor atau uskup itu dia berdiri, sampaikan kepada semua orang dan disaksikan oleh pemerintahan pada waktu itu. Dengan musuh-musuh semua hadir. Allah mereka itu buktikan kuasanya, kalau tidak kita bunuh mereka habis. Dari disitulah setelah doa puasa hari ketiga, uskup itu angkat tangan dan dia berdoa. Kami sudah lakukan. Buktikan kuasamu. Bukit atau gunung ini pindah. Ya, dia katakan, pindah itu dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi?
Bukit yang sekarang di bawahnya itu gereja sampah, di atas bukit itu bukan tempatnya di situ. Dia dari sebelah sana, dia bergerak. Wih, bergerak, pindah. Ah, ini dia. Itu gerejanya. Bukitnya itu yang ada sekarang, batu-batu karang ini. Dia bergerak pindah. Semua orang berteriak. Semua orang berteriak. Wow, Allahu Akbar. Itu maksudnya Allah Maha Besar. Allah dahsyat. Dengar doa kita kami. Terima kasih Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Pindah. Dan uskup turun tangan. Bukit itu berhenti. Dan ini sekarang tempatnya. Gereja terbesar, hari Minggu ibadah penuh orang-orang Arab yang sudah percaya Tuhan. Itu mujizat nyata bagi orang-orang Yahudi, orang Mesir. Orang Yahudi sudah merasakan mujizat terlalu banyak. Air terbelah, lautan itu, dan lain-lain sebagainya. Mujizat terlalu banyak. Nah, tapi orang Arab juga mau dengar, saksikan mujizat itu. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Semua berteriak. Mengatakan Tuhan luar biasa. Raja Mesir angkat tangan dan katakan, Tuhan kalian hebat. Kalian tetap hidup. Dan negeri itu, tanah itu diberikan kepada mereka. Dan akhirnya sekarang namanya gereja sampah. Kristen ada di sana. Selain gereja-gereja Koptik yang ada di kota. Itu mujizat. Doa dan puasa total hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Ayatnya itu setelah mereka lakukan, Ester pasal 5. Kita kembali ke Alkitab tadi. Ester pasal 5, pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, Ester perintahkan kepada Mordekai doa dan puasa 3 hari. Dan di bawah ayat 4, pasal 4 ayatnya yang terakhir itu jelas. Katakan setelah itu hari ketiga saya akan menghadap raja. Ya, walaupun tidak ada undangan. Ya. Tidak ada undangan, tidak ada pemberitahuan oleh raja. Tapi demi bangsaku, umatku, demi Elohim Israel, Allah Israel, saya akan menghadap hari ketiga. Adik-adikku yang saya kasihi dalam Yesus, ibu-ibu, bapak-bapak Tuhan, pendoa-pendoa setia yang ada di Zoom, doa butuh komitmen. Komitmen menghasilkan terobosan. Komitmen menghasilkan buah. Tidak mungkin bagimu, mungkin bagi Allah Maha Besar. Allah Akbar. Dia melakukan perkara-perkara besar terjadi. Iman Ester, iman kalian dan saya harus ambil iman itu. Iman itu sesuatu yang tidak kamu lihat, tidak kamu raba, tetapi kamu lakukan dengan iman. Bahwa saya bisa. Saya anak Tuhan. Syarat-syarat Tuhan tuntut tetap lakukan dan komitmen untuk lakukan. Maka inilah terjadi terobosan. Pasal 5 Ester. Kitab Ester pasal 5. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana. Berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, haleluya, dengar baik-baik. Tanpa undangan. Hanya Ester berdiri di pintu masuk di sana. Tuhan bawa matanya dan pikirannya semua raja itu. Raja pikirannya itu, pikiran raja. Dan mata raja, lihat itu anakku ada di sana. Doanya sudah didengar oleh Elohim Israel.
Allah Maha Besar. Allah turun tangan, ketok hati dan otak dan mata raja untuk mendengar dan menjawab doa anaknya, anak-anaknya. Wah, luar biasa. Langsung disuruh masuk, langsung menghadap. Esther belum berkata-kata atau belum berbicara, mengapa saya datang? Belum. Raja langsung katakan, dengar. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Ayat 3. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adikku yang Yesus sayang, saya sayang kalian. Ibu-ibu pendoa dan bapak-bapak pendoa yang Yesus sayang. Tangkap visi Allah yang besar. Yaitu doa dan puasa total adalah kehendak Allah. Kalau kehendak Allah, maka terobosan yang Tuhan buat di kalangan Esther dan juga orang Yahudi pada zaman itu, dia juga bisa lakukan bagimu. Kamu mengalami masalah berat apa, tantangan apa, kamu butuh apa, kecil bagi Tuhan. Kecil bagi Tuhan. Kamu akan selamat masuk surga. Itu salah satu poin pertama. Yang kedua, kamu butuh apa selama kamu di dunia? Lakukanlah sungguh-sungguh dalam doa dan puasamu. Dan Tuhan akan bertanya. Juga ayat dan 2 Tawarik yang selalu saya bacakan. Pasal 1 ayatnya yang ke-7. Saat Salomo bersama-sama dengan umat Yahudi pergi berdoa di bukit pengorbanan, Allah hadir dan berbicara kepada Salomo. Hai Salomo, doamu telah kudengar. Salomo minta apa? Salomo katakan, aku perlu hikmat dan pengetahuan atau pengertian. Jawaban Tuhan itu dekat, ada dekat kita. Sesuatu yang kita butuhkan itu ada di depan mata kita. Ada di pintu masuk kita. Ada di halaman kita. Ada di sekitar kita. Kenapa kita tidak tangkap dan kita tidak ambil? Kita tidak menikmati itu. Karena kita tidak melakukan kehendak dan perintah Allah. Yang salah satu, doa dan puasa. Hari ini hari khusus untukmu, untuk mengalami terobosan. Kamu mau perlu apa, mau jabatan apa, mau kebutuhan apa, mau sekolah tinggi, mau jadi orang hebat seperti orang lain, termasuk kakak seperti ini untuk kalian anak muda. Tangkap doa yang Tuhan perintahkan. Sungguh-sungguh, nah, tutup matamu, pakai kacamatamu, dan lihat, maksudnya pakai hook itu. Hook itu sesuatu yang dipasang di 2 binatang, 2 kerbau, dan supaya mata mereka itu terus ke depan, tidak melihat kiri, tidak melihat kanan, tapi memandang ke depan, berjalan sesuai dengan tujuan yang ditujukan. Tuhan mau Anda seperti itu. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, berat apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mau lakukan terobosan-terobosan itu. Saat Esther mendengar jawaban itu dari raja, setengah kerajaan aku berikan kepadamu, umpamanya Jokowi. Saya ketemu Jokowi, terus Jokowi bilang, Pak Pendeta Lipius, saya mau kasih setengah Indonesia ini. Saya tidak akan minta, saya tidak akan bilang, oke, kasih saya, tidak. Itu saya tidak butuh. Lebih baik Jokowi percaya Tuhan Yesus, itu yang Tuhan butuh dan saya senang. Iya, itu yang paling penting. Jokowi masuk surga, itu yang paling penting. Menteri-menteri masuk surga, itu yang paling penting. Orang Indonesia masuk surga, itu yang paling penting. Semua orang di dunia masuk surga, itu yang penting bagiku. Bukan sesuatu. Haleluya. Mordekai senang. Esther juga senang. Pertanyaan atau apa sesuatu yang memberikan oleh raja. Salomo juga. Saya hanya minta hikmat dan pengertian.
Karena Salomo punya kerinduan, orang Yahudi semua harus diberkati Tuhan. Orang Yahudi semua hidup rukun, aman, dan damai. Itulah kerinduan hati Salomo sebagai pemimpin yang Tuhan angkat pada waktu itu setelah bapaknya sudah tua dan tidak ada lagi. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Pertanyaannya, kenapa kok saya sudah berdoa tapi kok belum Tuhan buka jalan juga? Kenapa Tuhan kok tidak dengar doa saya? Masalahnya bukan Tuhan. Selalu saya katakan, masalah itu ada selalu pada kita. Kita sebagai umat Tuhan menjadi persoalan utama. Anak-anak Tuhan menjadi persoalan utama. Saya selidiki lebih dalam, lebih jauh karena saya sudah ambil komitmen untuk doa puasa 3 hari 3 malam tanggal 1, 2, 3 sesuai dengan kitab Esther. Dalam perjalananku ke Israel dan bertemu dengan beberapa orang Yahudi. Nah, mereka cerita kepada saya, Bapak, Pastor, doa puasa pada waktu itu karena memang terjepit sehingga semua orang Yahudi dari anak kecil sampai orang tua semua berhenti berdoa, makan dan minum. Tidak ada lagi minum kasih makan rumput atau apa untuk ternak mereka. Semua ternak pun berhenti makan dan minum. Seolah-olah binatang pun ikut berpuasa. Pohon-pohon di sekitar taman, bunga-bunga di taman, di halaman mereka juga tidak siram air. Semua berhenti. Hanya berbicara dengan Elohim Israel. Allah Jehovah Jireh. Allah El Shaddai. Allah Maha Besar itu. Dan Tuhan lakukan terobosan. Allah terus berkomunikasi. Salomo dengan umatnya terus berkomunikasi. Berkomunikasi dengan Allah mereka. Luar biasa. Dan Allah terus menyatakan diri kepada umat yang berdoa. Kenapa doa puasa berapa bulan kebelakangan ini kita putuskan HP juga disimpan. Sudah simpan ya Ibu Eli HP? Sudah diumumkan Pak, mungkin belum semua mengumpulkan. Ya, sebentar ini semua HP dikumpulkan. Maksudnya itu supaya berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan, bukan berkomunikasi dengan mantan pacar atau teman atau siapa yang baca WA dan lain-lain. Nggak usah. Lebih baik full dan fokus berdoa, fokus baca Alkitab, fokus dengar suara Tuhan. Banyak orang bilang, Tuhan bicara kepada saya. Wah, Tuhan bicara bagaimana? Ya, kecuali kemarin hari Minggu waktu saya khotbah, ya, Yesus masuk Yesus dibaptis, langit terbuka, suara dari sorga katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu suara langsung. Dengar suara Tuhan. Saya tidak tahu waktu itu dengar semua atau tidak. Tapi Alkitab mencatat suara Allah seperti itu. Kepadanya lah aku berkenan. Ya. Ambil keputusan untuk bersama-sama, HP disimpan, tujuannya itu. Nah, tapi semuanya kembali kepada komitmen doa puasa kita. Begitu. Komitmen doa puasa kita. Kalau doa puasa kita sungguh-sungguh tanggal 1, 2, 3, saya mau dengar suara Tuhan. Saya mau belajar sesuatu. Saya mau menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan sendiri akan berbicara dalam hatimu dan taat dalam aturan. Taat dalam keputusan. Angin ribut di luar boleh, silakan. Tapi komitmen doa puasa terus jalan. Terus jalan. Saat doa dan puasa, Allah mendengar. 2 Tawarik pasal 7. 2 Tawarik pasal 7, dengarkan. Saat berdoa, Tuhan mendengar. Tuhan turun tangan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, dengar baik-baik. Bukan setelah Salomo berkhotbah. Bukan.
Bukan Salomo bernyanyi, bukan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, oh Elohim Israel, Allah Maha Besar, tolonglah kami. Saya sudah begini Tuhan, tolong. Amin. Setelah amin, itulah firman Tuhan ini katakan dengar. Setelah mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan dengar baik-baik. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Allah menghadirkan dirinya di dalam rumahmu, di dalam hatimu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pergumulanmu, di dalam visi misimu. Allah hadir. Kemuliaan Allah memenuhi tempat itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Wah, luar biasa. Ayat 2 dengar. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Haleluya. Persilakan Allah hadir dalam rumahmu, dalam hatimu, dalam pergumulanmu, dalam pekerjaanmu, dalam keinginanmu. Allah hadir. Kemuliaan Tuhan bertahta. Kalau sudah ada kemuliaan Tuhan, itu berarti Allah ada di sana. Allah bersama-sama dengan umatnya. Wah, luar biasa. Dalam doa mengakhiri doanya, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Dia akan lakukan hal yang sama bagimu. Dia akan lakukan hal yang sama bagiku. Dia akan lakukan hal yang sama bagi semua orang. Allah mau semua orang datang kepadanya. Allah mau semua orang mengalami terobosan. Allah mau semua orang hidup aman dan damai. Allah mau hidup rukun dan damai. Allah mau semua orang sukses. Bukan menggagal, bukan jadi melarat. Allah mau memberkati. Itu firman. Saat berdoa, Allah hadir. Saat berdoa, Allah mendengar. Saat berdoa, Allah menjawab. Komitmenmu datang berdoa di sana. Tempat yang Tuhan siapkan, rumah doa itu Tuhan siapkan. Jadi, mewah sekali ya. Gedungnya ya. Itu maksudnya representasi Allah Maha Besar itu kecil-kecil seperti itu, tapi bisa lihat. Ya, bagaimana Tuhan bisa buat itu, bangunan itu? Apakah pernah keluar proposal untuk bantuan itu? Tidak. Coba lihat. Tuhan atur semua. Maksudnya Allah itu Maha Besar. Berarti doa itu penting. Ya. Untuk doa saja gedung seperti ini ya. Doa penting. Puasa penting. Allah punya kehendak. Allah sudah lakukan dalam Yesus. Dia sudah berdoa dan berpuasa 40 hari. Itu yang diperintahkan Allah untuk kamu dan saya. Jangan setengah-setengah. Alami terobosan dari Allah. Allah mau lakukan hal-hal yang dahsyat. Ayatnya yang ke-12, pasal yang sama, pasal 7. 2 Tawarik. Waktu apa baru Allah katakan, aku telah mendengar doamu, ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, dengar. Tuhan menampakkan diri, ya. Sekarang saya nampak di layar yang kalian bisa lihat saya di layar. Muka saya ada dan kalian bisa lihat. Kalau saya matikan layar, ya, kalian tidak lihat saya. Tidak nampak. Tapi sekarang saya mau dekat dengan kalian ini. Supaya suaraku dengar, tapi mukaku juga bisa lihat. Nampak. Saat apa? Saat berdoa.
Saat sedang berpuasa, firman Tuhan datang kepada Salomo, ayatnya yang ke-12 itu. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Allah memilih setiap anak-anaknya yang melakukan firman-Nya. Allah memilih mereka, jadikan hidup mereka menjadi rumah persembahan. Rumah persembahan. Bukan gedung mewah yang kalian ada di sana. Bukan itu. Tapi rumahnya ialah ini. Hidupmu, dirimu sendiri adalah rumahnya. Di dalam rumahnya itulah kemuliaan Allah hadir. Allah hadir di situ. Sekarang waktunya ambil keputusan dan balik, lihat, pandang ke depan. Dan berjalan, meraih sukses. Saat mereka berdoa, saat kita berdoa, Allah hadir. Seperti pasal-pasal firman Tuhan yang baru saya sampaikan. Dan dengar, orang-orang yang pendoa itulah, orang-orang yang lakukan firman itulah. Firman ini datang kepada mereka, ayat yang ke-15. Tadi ayat 12, langsung lompat ke ayat 15. Hari ini atau sekarang ini mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini, dari tempat rumah doa, dari rumah yang ada di Ilaga, dari rumah kamu masing-masing, dari tempat di mana saya ada. Allah hadir. Ya. Tapi rumah yang penting itu yang saya katakan di sini. Kita. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dari tempat ini. Ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Katakan amin, haleluya. Allah memilihmu dan memilihku. Matanya, hatinya ada di kamu sepanjang masa sampai dia datang bawa kamu dan saya di surga sana. Kehidupan yang kekal. Saat berdoa, saat berpuasa, saat menyembah Tuhan, Allah hadir. Dan Allah katakan sekali lagi ayat 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini. Ya, saya mau bicara lagi. Yeremia 1 ayat 5. Yeremia pasal 1 ayat 5 firman Tuhan itu jelas. Wah, luar biasa. Itu Ibu Nelince, Wanma, dia khotbah kemarin itu. Penjelasannya luar biasa. Allah memilihmu, Allah memilihku sejak masih belum kamu dijadikan manusia benih. Antara dua kromosom manusia itu bersatu menjadi manusia seperti Anda dan saya. Allah sudah memilih, memberikan nama dan memberikan pekerjaan. Aku mengenal engkau, aku menguduskan engkau, dan aku menetapkan engkau menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa. Kekudusan berbicara tentang hubungan manusia pribadi dengan Allah. Kekudusan harus dikerjakan setiap hari. Karena Anda dan saya masih ada di dalam dunia. Penuh dengan onak dan duri. Di sana Tuhan utus kamu dan saya untuk tetap muncul sebagai anak-anak Allah. Anak-anak terang. Jangan tergiur. Jangan terpancing emosi dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena firman Tuhan katakan, sekarang dia telah pilih kamu, dia telah menguduskan kamu, ya, supaya namanya ya ada di sana sepanjang masa. Aduh, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Semua saat berdoa Tuhan mendengar. Saat berdoa Tuhan menjawab. Saat berdoa Tuhan hadir. Bukan saat apa-apa. Pergumulan apa yang kamu gumuli, semua hal itu kecil. Tuhan pasti lakukan terobosan-terobosan. Terakhir, beberapa adik-adik yang ada di Zoom dan juga di rumah doa mungkin sudah baca WA grup yang baru berkembang. Ya, itu sudah terjadi minggu lalu.
baru muncul tadi malam, baru berkembang. Ada orang video. Kemarin ada masalah Majelis Rakyat Papua yang terpilih dari Pokja Agama. Ya, dari Pokja Agama, lintas agama sesuai dengan aturan sudah mereka pilih dan mereka utus dari denominasi bahkan dari agama. Utus perwakilan mereka. Tapi ada sekelompok orang yang tidak terakomodir. Selama ini mereka di anggota MRP tapi tidak terpilih, mereka memprovokasi beberapa orang dan mereka demo di sini, demo di sana, dan mereka juga lagi ini di provinsi. Hari itu saya diundang hadir, tapi saat itu sebenarnya bukan saya yang diundang, tapi mereka saja yang rapat, tapi komunikasi atau informasi salah. Akhirnya saya hadir. Pas saya hadir di situ, mereka katakan, Bapak keluar. Ini yang hanya kami orang Dewan Adat saja dari Tabi dan Saireri. Ya, akhirnya saya langsung keluar karena memang apa yang mereka sampaikan memang benar, mereka saja ada di dalam. Tapi informasi ini sedang berkembang. Ya, saya tahu semua itu baik. Setelah itu saya selesai, sudah pulang dan jalan seperti biasa. Tapi informasi hari ini seperti itu dan lain-lain. Dan saya voice message dan juga telepon ke adik-adik baik dari ini semua. Tidak ada. Ini masalah kecil. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Iblis sedang bekerja dengan hal-hal yang sederhana untuk memecah belah umat Tuhan. Itu sebabnya anak-anak muda, generasi muda, anak-anak Tuhan Allah yang ada dalam Zoom saat ini yang berdoa bersama-sama, dengarkan firman Tuhan yang saya mau sampaikan terakhir dengan kisah nyata tadi. Yesus sendiri itu ditolak dari kampung halamannya. Yesus sendiri itu dia lakukan apa saja, tetapi mereka menolak dia sampai disalibkan di kayu salib. Sampai di kayu salib pun orang-orang itu tidak mengakuinya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu penting. Pendoa harus memiliki mengendalikan emosi, mengendalikan perasaan. Kamu disinggung, kamu difitnah, kamu dimaki, kamu diremehkan, kamu ditolak. Sudah biasa, Tuhan Yesusku dan Tuhan Yesusku sudah pernah ditolak. Sampai mereka salibkan. Kamu disalibkankah? Tidak. Tidak apa-apa. Penting. Ampuni mereka. Lepaskan pengampunan. Jangan musuh dengan mereka. Jangan emosi dengan mereka. Jangan keluarkan kata-kata kasar kepada orang yang memaki kamu, memfitnah kamu, meremehkan kamu. Itu sebenarnya kualitas rohanimu terukur di situ. Saat kamu dimaki, kamu tetap senyum. Saat kamu diremehkan, difitnah dan lain-lain, dia perlu jelaskan, silakan jelaskan. Tapi kalau tidak ada waktu, berserah dan Tuhan turun tangan. Tuhan menyelesaikan. Terbaik. Bangga punya Tuhan. Tuhan itu gambaran bagaimana nanti kita ada di sorga itu enak sekali. Ada damai di sana. Ada sukacita. Tidak ada air mata. Tidak ada kematian. Luar biasa. Aku sedang itu. Kalian, kita semua ada di sana. Yesus mau datang segera. Sungguh-sungguhlah berdoa. Sungguh-sungguhlah berpuasa. Karena dia mau datang segera. Dia mau bawa umat itu ada di dalam kekekalannya, dalam kerajaannya. Di sana tidak ada air mata seperti air mataku keluar ini. Tidak ada lagi keringat. Tadi saya datang cuci muka dan lain-lain. Di sana mukanya bersih dan berseri-seri. Tidak ada haus lagi. Tidak ada lapar lagi. Tidak ada. Semua sukacita.
Yerusalem baru akan tergenapi di sana bagimu dan bagiku. Terima dan rebut itu. Pandanglah dia dan jalan. Rebut apa yang Tuhan siapkan. Dan Anda orang-orang pilihan. Hadir dalam doa dan puasa ini. Langsung lakukan terus sampai tanggal 3 sore. Jam 4 kita akan lakukan menutup dengan perjamuan kudus. Tutup dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan firman Tuhan akan mengutus kalian untuk pergi ke ladang Tuhan. Untuk melakukan apa yang kamu dapat selama doa dan puasa selama 3 hari. Ikuti. Dengarkan suara Tuhan. HP-mu taruh. Temanmu tidak perlu diskusi hal-hal yang duniawi. Baca Alkitab bersama-sama di taman itu yang kalian yang ada di Wisma dan Papua Rumah Doa. Duduk di halaman. Duduk bicara. Jam berapa tidur? Jam berapa bangun? Lakukan. Lihat terobosan yang Tuhan buat. Terobosan Tuhan sudah siapkan untuk kamu akan mengalaminya. Kalau bukan sekarang, kapan? Kalau itu terjadi di kalanganmu, kalangan siapa lagi? Kamulah anaknya. Katakan 1, 2, 3, saya siap. 1, 2, 3. Mau menerima terobosan. Tuhan, terimalah saya. Itu komitmen yang kamu sudah ucapkan. Terima terobosan itu. Terima terobosan itu yang akan Tuhan buat dalam dirimu. Karena kamu adalah agennya, kamu adalah biji matanya, kamu adalah muridnya. Akan Tuhan utus di ladang Tuhan, di akhir zaman, di tempat di mana Tuhan utus kamu. Itulah sebabnya terimalah api Allah dalam doa dan puasa. Biarkanlah dunia bergelora, kamu tetap bangun hubungan dan bawa api Injil, api doa ke setiap suku, bangsa, dan bahasa. Mari kita berdoa. Saya berdoa ya. Tundukkan kepalamu. Berbicara kepada Tuhan pribadi. Di rumahmu, di kantormu, di mana saat ini Anda berada. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mau pakaimu. Terima kasih Yesus Tuhan. Inilah kami. Tanggal 1 Agustus 2023. Kami ambil keputusan untuk datang berbicara kepadamu di setiap tempat kami masing-masing. Tapi sekelompok anak-anakmu ada di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Berkatilah kami. Bungkusilah kami. Berilah kami kekuatan untuk melakukan ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Firman sudah Engkau beritakan siang ini. Kami sudah dengar dan kami menerima dalam nama Yesus. Amin. Dan kami akan terus melakukan doa dan puasa ke depan. Tolong kami untuk tunduk dalam acara-acara selanjutnya. Kami berserah, mau mendengarkan apapun yang disampaikan oleh siapapun. Dengan bahasa sederhana apapun, kami mau mendengarkannya hari ini, detik ini sampai doa puasa selesai. Tuhan memberkati. Berkati hamba-hambamu yang akan menyampaikan kesaksian, pujian, dan juga firman. Berkati. Kehadiran kemuliaan Allah turun atas kami masing-masing. Turun di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Turun di setiap rumah dimanapun anak-anakmu berada. Di Ilaga, di Jakarta, di Medan, di Manado, di Sulawesi, di Hong Kong. Dimanapun anak-anakmu berada. Turun kemuliaanmu. Engkau hadir di sana. Berkati mereka. Pasukan sorga engkau utus. Pagari anak-anakmu. Jadikan kami menjadi saluran berkat. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami lanjutkan acara-acara ke depan. Tuhan memberkati. Dalam nama-Mu kami sudah mendengar firman-Mu. Semua katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan lagi kepada Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Ya, kami masih mohon kesediaan Bapak Pendeta Lipius untuk mengarahkan kami di sini. Karena banyak di antara yang hadir kali ini adalah orang-orang muda. Dan mungkin baru pertama kali untuk ikut doa puasa ini.
Mohon diarahkan Pak, agar nanti Oke. ada satu prosesi untuk pembakaran dosa dan Ya. Oke, jadi tradisi, saya itu tidak, bukan tradisi, tapi ini juga perintah Tuhan. Itu saya dapat saat memulai doa dan puasa 15 tahun yang lalu. Saya baca Nehemia. Nehemia pasal 1 itu. Nehemia pasal 1 firman Tuhan itu berbicara jelas sekali kepada Nehemia. Nehemia menerima berita kondisi objektif bangsa Yahudi pada waktu itu. Akhirnya firman Tuhan itu datang kepada Nehemia. Nehemia dia sudah pegawai negeri. Dia bekerja di istana raja. Ya, istana raja berarti ada gaji, ada rumah, ada makanan, fasilitas, semua jamin. Tidak peduli dengan keluarga, sanak saudaranya menderita di negeri sana, nggak perlu gitu. Tapi Nehemia dibentuk kualitas sebagai anak Yahudi yang luar biasa. Ya, itu untungnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu saat mereka membangun hubungan suami istri, begitu anak itu, ibu itu hamil, itu sudah komitmen untuk persembahkan anak itu kepada Tuhan. Saat hamil pun mereka terus berbicara anak kepada Tuhan dalam kandungan sampai anak itu lahir. Anak itu lahir, ya, mereka langsung bisa bawa mempersembahkan di tembok ratapan karena mereka pikir memang tembok ratapan di sana masih ada Allah. Ya, artinya itu budaya. Tapi seperti itu. Jadi si Nehemia ini memang dia dibentuk dengan kualitas menyembah Tuhan atau Elohim itu kuat sekali. Jadi dia ada di pemerintahan, ada gaji, ada semuanya, tapi dia tidak lupa Elohimnya. Itu penting sekali. Di antara kalian yang sudah bekerja, sudah dapat gaji, kadang-kadang ini jangan lupa Tuhan. Ya, jangan lupa Tuhan. Belajar seperti Nehemia. Nehemia tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan, bekerja secara profesional. Baru firman itu datang kepada Nehemia. Ayatnya yang ketiga, Nehemia pasal 1. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Rumah Allah itu sudah hancur. Itu lingkungan tadi semua. Udah luar biasa. Berita itu datang. Apa yang dilakukan Nehemia? Ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Jadi dia ambil komitmen doa dan puasa. Baru ayatnya yang ke-6 itu, ke-5, ke-6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku yang telah berbuat dosa. Dari itu poin itu yang saya rasa. Sebelum doa dan puasa harus ada pengakuan dosa. Jadi ini bukan hubungan dengan keselamatan. Beda ya. Banyak orang salah tafsirkan. Ini pengakuan dosa saja. Contoh aja, tidak usah jauh-jauh. Siapa yang sebelum datang ke situ ada marah-marah dulu baru datang? Ya. Ya itu perlu Tuhan minta ampun. Kemarin mungkin. Hari Minggu setelah ibadah mungkin ada apa yang kita lakukan. Ya. Kadang-kadang hal sepele, tapi itu semua hubungan dengan Tuhan tidak boleh, tidak baik, karena rusak. Semua itu harus ada pengakuan. Kenapa berturut-turut terus tanggal 1, 2, 3 itu hari pertama harus ada pengakuan dosa, bakar dosa. Itu maksudnya kalau kemarin kamu marah karena apa? Kamu tulis di kertas. Kemarin kamu tersinggung, kenapa? Karena saya tersinggung seperti ini. Semua tulis di kertas dengan terbuka. Kalau memang dosa yang tersimpan sampai sekarang harus mengaku itu ditulis di kertas. Kalau tidak bisa bicara dengan pendeta, dengan istri atau suami, dengan orang lain, tulis di kertas. Allah mendengar, Allah mengampunimu.
dari hatimu perlu mengaku. Tulis di kertas. Baru dosa pribadi Nehemia, dosa Nehemia punya keluarga, berarti istri, anak, saudara-saudara, kelompok suku dia, dan juga dosa bangsa Israel. Semua ini dia bawa kepada Tuhan. Jadi saat kamu tulis, kamu suku Lani, silakan tulis dosa apa yang dilakukan oleh suku Lani, suku Yali, suku Kimyal, suku Sentani, suku Biak, suku apa, suku Jawa, suku Manado, suku Batak, suku apa, silakan tulis dosa suku-suku budaya itu. Baru dibungkus dan dibawa saat bakar bersama-sama dalam nama Yesus. Semua ini saya tulis mewakili sukuku, bangsaku, keluargaku, dan dosa diriku, aku bakar. Bakarlah. Itu. Nehemia setelah lakukan itu, apa yang Tuhan buat? Wih, luar biasa lagi. Pasal 2 itu. Raja langsung memanggil, berkata kepada Nehemia, Nehemia, kenapa kamu begini? Oh, aku begini. Oke, sudah, kamu perlu apa? Oke, saya mau pergi. Kau pergi sudah. Ini uang, ini kuda, ini pasukan. Kawal kamu pergi, bikin itu tembok Yerusalem. Bangun. 52 hari tembok Yerusalem selesai dibangun. Dan itu mujizat. Logika tidak masuk akal. Waktu itu teknologi tidak ada. Tapi teknologi yang dikeladikan oleh Allah karena Nehemia hidup dalam doa. Itu sebabnya ayat 5 itu. Hanya Allah. Ini semua karena pertolongan Allah. Orang Arab bilang, kok bisa? Kok cepat? Iya, Allahku menolong saya. Allahmu menolong apapun yang kamu gumulkan. Tinggal lakukan doa dan puasa. Sebentar ini dosa apa yang kamu masih bawa sampai sekarang? Anak-anak muda dengar baik-baik. Kamu sebenarnya lebih pintar dari saya. Ya, sekali lagi. Intelektualmu lebih hebat dari saya. Potensimu lebih hebat. Kamu kadang-kadang pintar main gitar, pintar bernyanyi, mungkin kemampuan intelektual juga lebih pintar, semua lebih dari saya. Tapi tidak maksimal, karena kamu tidak maksimal dengan Tuhan. Totalitas berserah kepada Tuhan. Sekarang waktunya berserah, merendahkan diri, maka Tuhan mengangkatmu, dan Tuhan akan bawamu, mempermalukan teman-temanmu yang sekarang menertawakanmu. Dia akan mengangkatmu lebih tinggi, naik seperti burung Raja Wali. Hanya satu, pengakuan dosa sangat penting. Kenapa harus mengaku dosa? Karena doa bisa didengar oleh Tuhan. Kalau dosa itu diakui, Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Memang tangan Tuhan dan mata Tuhan itu, tangan Tuhan pendek. Telinga Tuhan itu kurang tajam mendengar doa-doa umatnya. Tidak. Ayat 2 katakan, karena dosa dan kejahatan membuat Tuhan tidak mendengar doanya. Dosa apa? Ayat 3. Tangan mereka penuh dengan darah. Mulut mereka seperti ular beludak. Saya tidak mau dengar doa-doa mereka. Kemunafikan pun terjadi, Yesaya 58. Orang Yahudi sadar bahwa mereka sudah berdoa, sudah beribadah, tapi Tuhan tidak dengar doa mereka juga karena tidak lakukan firman Allah. Itu sebabnya pengakuan dosa sangat penting. Sebentar ini kalian akan dikasih kertas. Tulis dosa apa. Mungkin yang datang ke sini ada yang lakukan hubungan seks sebelum menikah. Masih hidup bersama dengan wanita lain yang belum menikah. Tulis itu. Saya belum. Laporkan juga di situ pimpinan. Ya, saya kan pernah bilang, kalau mau melakukan pernikahan massal namanya hati-hati. Sudah hidup bersama, terus dalam pernikahan, nikah kudus, kami kudus selama ini. Aduh, itu pelecehan kepada Tuhan. Hati-hati. Rumah tangga seperti itu tidak akan diberkati. Hidup kudus itu waktu kecil tidak hidup bersama tapi tidak lakukan hubungan seks. Biasa, jalan bersama-sama, teman, sahabat, ibadah bersama, tapi tidak lakukan hubungan seks seperti suami istri.
sampai Allah memberkati mereka mewakili Allah itu aja pendeta-pendeta. Tangan mereka tumpangan tangan di atas kepala mereka. Setelah itu malam menjadi milikmu. Itu baru nikah kudus. Baru Tuhan berkati. Jadi kalau ada anak-anak yang hidup dalam dosa seksual, tulis itu dan jangan berbuat dosa itu lagi kalau sudah dibakar. Yang suka nonton video pornografi, tulis itu. Saya suka nonton video pornografi. Hari ini saya mau Tuhan tolong supaya tidak lagi menonton-nonton itu. Tulis itu. Suka tersinggung, suka marah, suka mau menang sendiri. Semua itu dosa. Perempuan mau apa? Kok apa jadi? Itu anak Papua suka begitu. Perempuan anggap remeh. Itu juga dosa. Istrimu itu penolong, sahabat, teman, jantung hati. Kasihilah dia dengan seperti dirimu sendiri. Itu juga dosa kalau suka membenci istri, tidak menghargai istri. Berapa kali itu saya saya menangis itu waktu kapan itu. Saya bilang, kadang-kadang waktu untuk saya dengar kata-kata dari istri saja waktunya nggak cukup. Karena dua HP ini, telepon masuk, WA masuk, saya harus ini, istri bicara di sana. Hanya dia mau 1-2 menit itu saya mau dengar. Tapi seperti, terus saya bicara lain. Baru istri bilang, kamu dengar tidak? Tadi bilang apa ya? Padahal dia sudah bicara semua tadi, tapi saya lebih dengar yang ini daripada bicaraan istri. Ya itu juga dosa. Saya bertobat terus ini dari hal itu. Ya. Tapi akhirnya juga saya sadar komunikasi menarik. Aduh. Kadang-kadang potensi istri itu kita tidak bisa tahu karena kita itu sibuk dengan apa yang kita punya. Padahal istri punya potensi yang luar biasa yang harus kita dengar dan kita tolong, kita kembangkan. Itu. Jadi itu juga dosa. Tulis yang sudah berkeluarga. Tapi yang anak-anak muda tulislah apa yang ada padamu. Pernah sembunyikan apa, pernah curi apa, sudah jangan lagi berbuat dosa. Nah, itu ditulis semua di kertas dan akan diatur di halaman di luar dan bakar bersama. Ya, seperti itu Ibu Eli. Tuhan berkati. Selamat melaksanakan perintah firman Allah. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima